tidak bisa sembarang kita mengadakan sebuah pertemuan, apalagi ini atas nama organisasi yang namanya Jatman yang masih secara normatif di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ini ilegal, jadi harus dibatalkan oleh aparat karena dia tidak punya dasar hukum. Merujuk pada keputusan NU yang tidak bisa, merujuk pada AHU yang dia buat juga tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku, dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih tak terhingga atas respon positif Anda, atas masukannya yang konstruktif, dan juga mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan ataupun lambat membalasnya, serta ada kekeliruan selibet-selibet lidah. Saudara-saudaraku sekalian, persoalan Jam'iyah Ahli Thoriqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman, saya pikir sudah selesai dan segera akan menggelar muktamar yang langsung diambil alih oleh PBNU. Nyatanya tidak demikian adanya, dan ini juga membuat kami terheran-heran. Jatman adalah salah satu banum di bawah NU, yang mana aturan-aturannya tidak boleh keluar dari ADART NU ataupun dari peraturan perkumpulan NU. Namun nyatanya sebagaimana yang telah kita ketahui dan pernah kami tayangkan di sini, banyak sekali hal-hal yang keluar dari aturan-aturan tersebut. Bahkan tak kalah mencengangkannya, Jatman yang saat itu di bawah pimpinan Abah Lutfi bin Yahya memiliki AHU sendiri di luar sepengetahuan PBNU secara resmi. Tentu kita geleng-geleng kepala. Apapun dan bagaimanapun yang namanya Banum, jadi di NU itu ada badan otonom, ada lembaga, semua harus tunduk. Namun nyatanya sebagaimana yang telah kita ketahui, tidak berhenti sebatas itu, saudara-saudaraku sekalian. Belum lama ini beredar surat di mana Jatman yang versi Abah Lutfi, katakanlah demikian, akan menggelar muktamar. Padahal kita sudah tahu semua bagaimana posisi Jatman saat ini. Kok masih saja Abah Lutfi merasa dirinya sebagai ketua Jatman lalu akan membuat muktamar. Ini mohon maaf bukan menyudutkan personal, tapi ini persoalannya organisasi dan berkenaan dengan rencana Jatman versi Abah Lutfi ini akan menggelar muktamar. Dapat sorotan tajam dari senior saya ketika di salah satu organisasi Banum di bawah PBNU, yakni Bapak Taufik CH MH, saat beliau podcast bersama sahabat kami Pak Yusuf Marus di Pada Sukabumi. Sangat menarik ya perbincangan malam ini terkait dengan munculnya surat edaran 004 dari panitia muktamar versi Jatman yang sudah memberikan edaran kepada seluruh idarah wusto dan undangan yang lain yang akan mengadakan muktamar pada hari Ahad sampai hari Selasa, tanggal 8 sampai tanggal 10 Desember 2024 di Kota Pekalongan. Ini menjadi sesuatu yang sangat menarik, dan sesungguhnya landasan diselenggarakannya muktamar ini adalah dari dua persoalan yang dianggap oleh Jatman sebagai sesuatu yang tidak prosedural, yakni adanya pertemuan di Hotel Bumi Pekalongan pada tanggal 19 September 2024 ya, di mana di situ ada klarifikasi antara PBNU dengan idarah wusto, walaupun ada juga dari idarah aliyah yang datang, dan juga idarah aliyah telah mengirimkan surat perpanjangan pada tahun 2023 ke PBNU, yang mana surat itu oleh PBNU tidak dianggap. Nah, inilah suasana yang sekarang semakin memanas, di mana antara Jatman, ya, idarah aliyah Jatman dalam pimpinan Habib Lutfi ini tidak lagi mengindahkan kebijakan-kebijakan Nahdlatul Ulama sebagai induk organisasinya. Ya, padahal sebagai Banum, Jatman semestinya terikat dengan ketentuan pasal 18 ya
ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga NU, dan itu diperkuat pada ketentuan pasal 2 Peraturan Dasar Jatman, di mana kepengurusan Jatman Idaroh Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Nah, ketentuan ini ya sesungguhnya menjadi satu patokan yang harus ditaati oleh banom manapun. Nah, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan yang ada, keabsahan Jatman ini sudah tidak lagi memiliki legal standing, ya. Karena apa? Karena Idaroh Aliyah dalam historinya memang kerap kali melakukan berbagai macam pelanggaran organisasi, dan di situ ketentuan ya pasal 59 angka 1 ART-NU, di mana Idaroh Aliyah sebagai banom dan semua banom siapapun dia, ketika dia menyelenggarakan muktamar maka dia harus minta legitimasi ke NU untuk keabsahannya. Namun dalam pengakuan Ormas PBNU memang Jatman ini merupakan badan otonom yang nyeleneh dan ya aneh-aneh, ya dia melakukan langkah-langkah dan pergerakan sesuai dengan kemauannya sendiri, tidak pernah tunduk pada ketentuan Nahdlatul Ulama. Nah, ini diperparah ya dengan upaya melakukan pembuatan AHU pada tahun 2019. Di sini dengan keluarnya AHU nomor 000724 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juli 2019, ini merupakan langkah yang saya kira fatal, di mana dengan penuh kesadaran bahwa Idaroh Aliyah telah melakukan langkah-langkah pembangkangan terhadap Nahdlatul Ulama. Karena apa? Dengan keluarnya AHU nomor 00724, ini sebagai wujud konkret ya dari pembangkangan itu. Karena dengan lahirnya AHU itu, maka berarti Jatman tidak lagi sebagai banom, dia sudah keluar sebagai entitas tersendiri, sebagai sebuah perkumpulan yang equal dengan Nahdlatul Ulama. Artinya dari tahun 2019 dia sudah nyata-nyata melakukan pembangkangan dan dia sudah mendeklar diri sebagai perkumpulan. Ini yang saya kira menjadi hal penting, dan itu disampaikan dalam rapat Rois Suriah dan Tanfidiyah yang terjadi pada beberapa hari yang lalu. Sehingga banyak hal-hal yang saya kira perlu kita cermati juga. Ya, ini sebagai satu pertimbangan normatif dari NU, di mana banyak fakta-fakta pembangkangan yang dilakukan oleh Jatman, diantaranya adalah dengan keluarnya AHU, dan setiap kepengurusan produk muktamar tidak pernah dilaporkan ke PBNU, apalagi minta pengesahan, itu tidak pernah. Dan juga ketika 17 September 2022 PBNU mengirimkan surat hasil buku himpunan ya tentang peraturan organisasi hasil Konbes NU NU 2022, ini hanya satu banom, yakni Jatman, yang tidak merespon dari surat PBNU itu. Itu artinya apa? Memang sudah ada tanda-tanda yang sedemikian terang bahwa memang Jatman sudah siap pasang badan untuk berseberangan dengan induknya, yakni Nahdlatul Ulama. Nah, maka rapat harian Suriah Tanfidiyah sudah dengan tegas dan resmi menyatakan bahwa kepengurusan Idaroh Aliyah Jatman sudah tidak memiliki legal standing untuk melakukan perbuatan hukum apapun. Sehingga surat edaran yang baru saja dikeluarkan kemarin berdasarkan keputusan dan rapat harian Suriah Tanfidiyah, maka surat edaran itu dianggap tidak pernah ada oleh PBNU. Ya.
Karena jelas-jelas bahwa keputusan rapat harian Suriah Tanfidiyah ini berangkat dari fenomena yang berkepanjangan di internal Idaroh Aliyah Jatman. Nah, sehingga dengan mempertimbangkan berbagai dasar apapun ya di mata PBNU bahwa muktamar versi Habib Lutfi yang akan diadakan Pekalongan itu tidak memiliki legal standing. Contoh, kalau toh dia harus merujuk pada hasil muktamar ke-12 di Pekalongan, maka otomatis ya karena muktamar ke-12 itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 18 Januari 2018, maka di tahun 2023 sudah berakhir masa kepengurusan Jatman. Atau kalau merujuk pada ketentuan AHU 00724, AHU itu keluar pada bulan tanggal 17 Juli 2019, maka otomatis pada bulan Juli 2024 AHU-nya pun telah kedaluarsa. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan muktamar Jatman versi Habib Lutfi yang akan diadakan di Pekalongan tidak memiliki legal standing apapun, sehingga secara konstitusional itu ilegal. Saya kira itu sementara Pak Yusuf dari saya. Terima kasih. Oke, jadi apapun yang dilakukan karena pertama AHU berlaku sampai Juli 2024 itu sudah kadaluarsa, kemudian tidak ada legal standing dari PBNU. Apapun pelaksanaan muktamar yang digelar oleh Habib Lutfi tanggal 8 atau 9 dengan produk hukumnya ini tidak memiliki legal standing, kemudian atau tidak sah, atau akan mendeklarasikan ini keluar dari PBNU. Ya, apapun produk hukum dari muktamar versi Lutfi yang akan diadakan di bulan Desember di Pekalongan itu tidak memiliki legal standing apapun, ya. Oleh karenanya, perkumpulan atau pertemuan besok itu bisa dibatalkan demi hukum oleh aparat, ya. Karena apa dasar dia mengadakan pertemuan itu? Ya karena mengumpulkan orang itu harus punya dasar hukum yang kuat. Tidak bisa sembarang kita mengadakan sebuah pertemuan, apalagi ini atas nama organisasi yang namanya Jatman yang masih secara normatif di bawah naungan Nahdlatul Ulama, ya. Sehingga saya punya keyakinan keras ya kalau aparat pemerintah itu tegas dan tidak terpengaruh oleh kebesaran Pak Lutfi, ini mau tidak mau harus di stop. Ya karena ini implikasinya bagaimana ketika Jatman versi Habib Lutfi tetap menggelar muktamar? Ya ini ilegal, jadi harus dibatalkan oleh aparat karena dia tidak punya dasar hukum. Merujuk pada keputusan NU yang tidak bisa, merujuk pada AHU yang dia buat juga tidak bisa. Terus apa legal standing dia mengadakan perkumpulan itu? Ini, maka bagi saya ini jelas sebuah perkumpulan yang tidak memiliki dasar hukum. Ini satu pelanggaran konstitusi, sehingga mau tidak mau aparat harus turun tangan untuk membubarkan pertemuan itu.